Oke, teman-teman, langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan lanjutin lagi pembahasan kimianya. Mulai bahas ini ya, mulai bahas yang buku Prozis yang warna biru. Kalian bisa langsung buka aja cuy, sambil buka halaman 6 ya. Persiapan 6 UTBK. Nah, aku mau langsung presentasi, nanti biasa kasih tahu sudah kelihatan atau belum. Udah kelihatan layarnya? Udah, Kak. Oke. Oke, langsung aja nih. PPT udah muncul ya. Hmm. Udah kelihatan, Kak. Mm-mm. Oke, sip. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Langsung kita mulai dari modul proses yang persiapan 6 UTBK halaman 6. Sambil kalian buka, nah kita langsung masuk ke nomor 41. Oke, 41 UTBK 2019. Terus di situ ada 5 unsur VWXYZ. VWXYZ ada nomor atomnya, habis itu kelompok unsur pada tabel mudah melepas elektron membentuk kation +1, unsur yang akan membentuk ikatan ionik terlemah. Coba keywordnya apa nih? Atau babnya? Bab apa nih? SPU bukan ya? SPU ya. Jadi di sini ada unsur-unsur, ada nomor atom, pasti kaitannya sama si sistem periodik unsur. Terus keywordnya ada dua nih teman-teman ya. Ditanya yang membentuk ikatan ionik terlemah. Berarti ikatan ionik itu apa? Terus yang terlemah itu yang bagaimana? Kayak gitu ya. Nah, dari sini ikatan ionik terlemah, pengertiannya dulu. Pengertian ikatan ionik. Nah, apa tuh pengertian ikatan ionik? Jadi dia ada dua pengertian ya. Dari segi komponennya atau penyusunnya itu tuh mereka disusun oleh siapa? Atom yang bersifat logam ketemu dengan atom yang non logam ya. Kemudian pengertian yang keduanya itu nanti cara mereka berikatan. Cara mereka berikatannya seperti apa? Kalau kalian ingat sama prinsipnya ionik, itu kan serah terima elektron. Ya kan? Serah terima elektron berarti salah satu atomnya akan melepas elektron, salah satu atom lainnya akan menarik elektron. Nah, spesifiknya yang melepas elektron itu adalah yang logam. Ya, yang lepas elektron itu adalah yang logam, yang tarik elektron itu yang non logam. Nah, kalau misalkan dia melepaskan elektron berarti membentuk ion positif. Menarik elektron membentuk ion negatif. Oke, nah jadi dari sini kalian bisa langsung lihat nih kelompok unsur pada tabel mudah melepas elektron membentuk kation muatan +1. Semuanya VWXYZ muatannya +1 berarti semuanya adalah logam. Gitu ya. Semuanya adalah logam, semuanya bisa membentuk ikatan ionik. Gitu. Itu dulu nyambung? Nyambung, Kak. Sip. Iya, Kak. Nah, kayak abis itu tinggal kalian lihat yang terlemah tuh yang kayak apa. Nah, ikatan ionik itu kuat atau lemahnya kalian lihat dari dia makin logam. Jadi dia dari makin logam, kalau dia makin logam berarti makin kuat. Nah, kalau makin logam berarti makin gampang melepas elektronnya. Karena kalau makin narik elektron dia makin non logam. Kalau makin non logam jatuhnya bukan ikatan ionik tapi ikatan kovalen. Gitu ya. Jadi
keyword-nya adalah kalau ikatan ionik yang kuat, ya, ikatan ionik terkuat itu adalah yang atomnya itu paling mudah melepas elektron. Berarti kalau yang terlemah, cari yang paling sulit. Nah, atom paling sulit melepaskan elektron. Nanti dari sulit melepas elektron ini kalian bisa apa tuh namanya? Bisa kaitin sama dua sifat. Sama dua sifat yaitu apa tuh? Yaitu kalau dia sulit ngelepas elektron, berarti kan dia gampangnya untuk menarik elektron. Ya, kalau gampang menarik elektron berarti ke elektronegatifannya besar. Itu. Ke elektronegatifannya besar. Terus bisa juga kalian lihat dari energi ionisasinya, cuy. Kalau dia sulit ngelepasin elektron, maka energinya kan pasti gede yang dibutuhin. Energi ionisasinya besar. Karena energi ionisasi itu untuk melepaskan elektron. Itu. Jadi maksudnya adalah kalian tinggal cari VWXYZ ini siapa yang paling punya keelektronegatifan besar, punya energi ionisasi besar. Itu. Caranya gimana? Caranya tentuin dulu dia tuh dalam satu periode atau dalam satu golongan. Gitu. Gimana caranya? Bisa dibikin konfigurasi elektronnya. Gitu. Bisa kalian bikin konfigurasi elektronnya. Bisa juga cuy, lihat dari sininya, dari keyword. Ketika semua kelompok unsur itu mudah melepas elektron bermuatan +1, berarti semuanya muatannya sama. Kalau muatannya sama, berarti cara mereka menstabilkan diri itu sama kan? Nah, kalau cara ngestabilin dirinya tuh sama, muatannya sama, berarti elektron terakhirnya sama. Gitu. Jadi kalau misalkan muatannya sama, berarti nanti elektron akhir atau elektron valensinya itu sama. Nah, elektron valensi sama ini kan ciri khas dari unsur-unsur yang ada dalam satu golongan yang sama. Gitu, satu golongan yang sama. Tinggal kalian urutin VWXYZ itu dari mana, dari atas ke bawah siapa urutannya. Gitu. Ya, tinggal urutin aja dari nomor atom yang paling kecil sampai paling besar. Jadi V, W, X, Y, Z. Dalam satu golongan yang sama. Mau dibuktiin, Kak, dari elektron valensi sama? Coba buktiin dari konfigurasi elektron. Bisa aja, terserah kalian mau pakai yang kulit atau pakai yang subkulit. Misalkan, biar gampang, misalkan kita pakai yang kulit dulu nih. 3 berarti 2, 1. W-nya 11 berarti 2, 8, 1. X-nya 19 berarti 2, 8, 1. Udah, dibuktiin aja 3 unsur kan, karena semuanya kan pasti sama tuh. Gitu. Nah, ini kan elektron valensinya semuanya sama, sama-sama 1, makanya dia butuh melepaskan 1 biar jadi duplet atau oktet. Gitu. Nah, udah tinggal ditentuin dari dalam satu golongan ini sifatnya kayak gimana gitu. Siapa yang paling gede elektronegatifannya siapa, energi ionisasi yang paling besar siapa gitu. Nah, yang paling bawah dari atas ke bawah sifat yang meningkat itu adalah jare loba. Ya, jare loba, ja-nya jari-jari, re-nya reduktor, lo-nya logam, ba-nya basa. Gitu. Ya, berarti makin ke bawah ke elektronegatifannya makin kecil, energi ionisasinya makin kecil. Gitu. Atau tadi kalian bisa lihat kalau misalkan makin bawah dia berarti makin logam, kalau semakin logam berarti semakin kuat. Berarti yang paling bawah itu ikatan ioniknya paling kuat. Yang atas paling lemah. Makanya jawabannya adalah si P. Gitu ya. Jadi di sini bisa juga kalian lihat kalau paling mudah melepas elektron berarti makin logam.
Nah, logam itu dari atas ke bawah, makin logam berarti yang atas paling tidak logam. Gitu. Dah, maka jawabannya adalah yang A, yang V. Gitu. Ya. Ini mau dibuktiin pakai yang SPDF juga boleh, 1S2, 2S1. Nih, di golongan 1A kan. Gitu, 1S2, 2S2, 2P6, 11, 3S1. Sama golongan 1A juga. Itu. Tahu dari atas ke bawahnya bisa juga lihat dari periodenya. Nih, kalau misalkan yang V, periodenya periode 2 kan. Kalau si W periode 3, si X periode 4. Bisa dilihat juga dari jumlah kulitnya. Gitu. Makin banyak kulitnya berarti periodenya makin bawah. Kayak gitu. Gimana? Sampai sini? Nyambung? Kak, mau nanya dong. Boleh, boleh. Gimana tuh? Energi ionisasi sama ikatan ionik tuh beda apa sama? Energi Beda. ionisasi. Bedanya gini, kalau energi ionisasi kan energi kan. Energi untuk melepas elektron. Nah, dari energi ionisasi itu kita bisa tahu kekuatan ikatan ioniknya gimana. Jadi kalau jelas beda ya, energi ionisasi ya dia energi suatu atom. Kalau ikatan ionik, interaksi antar atom. Gitu. Nah, kalau apa namanya, mau berikatan, mau berinteraksi itu butuh lihat energinya kayak gitu. Kalau energinya besar, berarti dia sulit melepas elektron. Nah, kalau sulit melepas elektron, berarti dia non-logam. Nanti kalau non-logam dia biasanya non-logam sama non-logam itu ikatannya apa? Kovalen. Non-logam sama logam ikatannya ionik. Kayak gitu. Kalau energi ionisasi satu golongan itu dari kiri ke kanan kan makin besar ya? Dari satu periode berarti ya. Satu periode dari kiri ke kanan. Kalau dari Oh satu iya, golongan atas ke bawah. atas. Iya, dari satu periode dari kiri ke kanan berarti energi ionisasinya itu makin besar. Terus Mm-mm. kalau ikatan ioniknya berarti makin kecil. Iya, benar. Oh, Makin ke oke. kanan, satu periode makin lemah. Makasih, Kak. Gitu. Nyambung, Bill? Nyambung, Kak? Oke. Sip. Yang lain gimana? Aman? Aman, Kak. Oke. Lanjut. Sip 42. Orbital hibrida yang digunakan oleh atom O, nomor atomnya 8, untuk berikatan pada molekul CH3, CH2O, CH3. Yuk, orbital hibrida ada yang pernah dengar? Orbital hibrida atau hibridisasi. Pernah dengar? Tapi ini beda ya. Beda sama monohibridnya bio ya. Orbital hibrida atau hibridisasi ini adanya di kelas 10 ya teman-teman. Memang dia tuh pas kelas 10-nya jarang dibahas. Cuman pas di kelas 12 ada kemungkinan untuk keluar gitu. Karena sebenarnya detailnya tentang hibridisasi itu mah di kuliah kan. Nah, kalau misalkan tentang hibridisasi atau orbital hibrida, itu kuncinya adalah kalian harus ngitung total pasangan elektron dari suatu atom. Total pasangan elektron dari suatu atom. Nah, pasangan elektron apa nih? Jadi, pasangan elektron yang berikatan sama pasangan elektron yang bebas. PeI dan PeB-nya. Jadi maksudnya adalah misalkan ditanyain orbital hibrida dari si, berarti kamu harus lihat nih, tangannya si O itu ada berapa, terus tangan yang kepake itu berapa, tangan yang nggak kepake itu berapa. Ya, nanti tangan yang terpakai itu berarti PeI. Tangan yang nggak kepake berarti itu PeB. Itu. Nah, tahu tangannya dari mana tuh? Tahu tangannya adalah dari nomor atom. Gitu, dan nomor atom O 8. Berarti dia 2
6. Gitu kan. 26. Oke, elektron terakhirnya 6 berarti tangan ikatannya 6. Gitu. Ya, elektron valensi sama dengan tangan ikatan ya. Jadi tangan totalnya si O ada 6. Nah, terus kalian lihat nanti tangan yang terpakai berapa, yang nggak kepakai berapa dari si molekul. CH3, CH2, O, CH3. Oke, yang ditanya yang pada O, berarti lu langsung fokus aja ke O-nya. Tangan yang kepakai ada berapa nih? Tangan yang kepakai ini nih. Set, 1, 2. 2 berarti dia ada 2 PEI-nya. Itu. Terus ada tangan yang nggak kepakai nggak nih? Ada kan? Tangan totalnya 6 cuy. Yang kepakai baru 2. Berarti ada 4 yang belum kepakai. Tuh, 2, 3, 4. 4 biji. Berarti 2 pasang. Ingat, 1 pasang berdua. Berarti ini 1 PEB, ini 2 PEB. Gitu. Ya. PEI-nya 2, PEB 2. Totalnya 4. Nah, nanti kalau totalnya 4, hibridisasinya apa? Kan gitu. Ya, nanti kalian bisa ingat-ingat ini. Total pasang elektron. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Kalau totalnya 2, berarti SP. Totalnya 3, lu tambahin SP2. SP3. SP3D. SP3D2. SP3D3. Gitu. Ya, jadi kalau totalnya 4, berarti dia SP3. Nah, jadi kalian untuk sekarang cukup ini ya, ingat-ingat total pasangan elektronnya ada berapa ya. Jadi nentuin hibridisasinya. Kayak gitu. Nyambung nggak sampai sini? Nyambung sih, Kak. Oke, nah sekarang kita lihat contoh lain ya. Contoh lainnya untuk hibridisasi. Oke, tentukan hibridisasi untuk atom C dalam CH4 dan juga atom C dalam CO2. Tuh, dari sini nomor atom yang masing-masingnya udah ada, CH sama O, ya. Berarti kalian bandingin antara CH4 dengan CO2. Yuk, CH4 dulu. Sebenarnya ini akan enak kalau misalkan kalian sudah hafal tangannya C ya. Tangan C ada berapa? 4 nggak sih, Kak? Yuk, yuk, ada 4 ya. Tangannya C ada 4, terus dia mengikat 4H. Ya udah, berarti tangannya kan kepake semua ya. H, 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 H. Nah, PEI. PEI-nya 4. yuk, 4. PEB? Nggak ada. Nggak sih? Kagak ada. Benar, kagak ada. Berarti 4 ya. Total 4 berarti hibridisasinya? SP3. Yoi.
sp3. Kuis, sekarang si CO2. CO2 berarti C mengikat 2O. Tangannya gimana nih teman-teman? Tangan Eh, C-nya gimana? 2 garis gitu nggak sih, Kak? Ke masing-masing O ya. Iya. 2. Oke, 2. Kenapa nggak 3-1 dibagiinnya? Karena kan itu kan elektron valensinya 6 untuk memenuhi ketentuan oktet nggak sih, Kak? Dia butuh 2 dari Betul si C. sekali. Benar. Jadi elektron valensinya si O itu 6, jadi dia harus narik 2. Dia butuhnya 2 elektron, ya dikasihnya 2 juga masih C. Gitu kan? Oke, mantap. Terus PEI-nya berapa berarti nih? 4 deh. Oke, nah secara garisnya kan 4 ya. Tapi Cuman gini teman-teman, kalau misalkan kalian ketemu ikatan rangkap kayak gini, kalian hitungnya sebagai satu pasang elektron yang berikatan. Jadi satu pasang elektron yang berikatan secara rangkap, gitu. Ya, satu pasangan elektron ikatan rangkap, satu lagi pasangan elektron ikatan rangkap juga. Total PEI berarti ada 2, gitu. Terus sama untuk yang rangkap 3 juga kayak gitu ya. Rangkap 3 jangan dihitung sebagai 3 PEI, tapi sebagai 1 PEI rangkap 3, gitu. Oke, Kak. Oke, PEB-nya berarti berapa? Nah, PEB-nya 0. PEB-nya 0. Kenapa tuh? Jadi secara tangan ikatannya si C, dia udah bagian semua kan tangan-tangannya. Udah nggak ada yang nggak kepake lagi. Cuman diberikannya itu berikatan secara tunggal atau rangkap. Kayak gitu aja masalahnya. Mau dia jadi tunggal ataupun jadi rangkap, tetap dihitung satu ikatan. Gitu. Tapi pasangan elektron bebasnya karena dia nggak ada lagi elektron yang nggak kepake berarti 0. PEI 2, PEB 0, berarti totalnya 2, berarti hibridisasinya SP. Kayak gitu. Ya berarti dia SP. Nah, jadi satu atom walaupun sama-sama C, dia nyawa pasti beda juga hibridisasinya. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Sampai sini? Nyambung? Nyambung sih, Kak. Oke. Sip. Kita lanjut ke nomor 43 ya. Nah, nomor 43, pada kondisi tertentu ada SF4 bereaksi dengan fluorin membentuk SF6. Persamaan reaksinya sudah ada, terus diperoleh beberapa pernyataan berikut. Dari pernyataan satu aja kita udah ketemu lagi sama orbital hibrida, ya, atau hibridisasi. Dari sp3d menjadi sp3d2. Berarti nanti kamu cek nih, kamu bandingin SF4 sama SF6. Apakah benar SF4-nya sp3d, SF6-nya sp3d2? Apakah benar SF4-nya polar, SF6-nya non-polar, kayak gitu. Ya. Nah, kita bandingin 4 sama SF6. Oke, berarti kan tugas kita sama ya, nyari PEI dan PEB-nya. Berarti kalian harus tahu tangannya si S berapa? Ada yang ingat nggak tangannya si S? 6 nggak sih, Kak? Tangannya si S ada 6 karena dia boleh kalian ingat dari dia ada di golongan 6A, ya kan? Berarti si S-nya tangannya 6. Buat yang masih bingung nih ya, S-nya tuh tangannya 6 dari mana? Jadi S itu golongannya golongan 6A. Aduh Kak, kagak hafal 6A. AR-nya deh. AR-nya atau massa atom relatifnya. AR-nya 32. Nah, buat tahu tangan ikatannya, kamu butuh nomor atom kan? Nomor atomnya tinggal lu bagi 2 aja cuy. 32 bagi 2 jadi 16. Nah, ini nomor atomnya dibikin 2, 8, 6.
Sip, itulah tangannya. Gitu. Ya, sebenarnya kalau misalkan nggak hafal sama C, ARC kan kalian harus sudah hafal tuh. ARC 12, berarti nomor atomnya tinggal setengahnya aja, 6. Gitu. O, O itu AR-nya kan berapa? 16, ya kan? Terus nomor atomnya berarti 8. N, AR-nya berapa? 14. 14, ini 7 nomor atomnya. Kayak gitu. Oke, jadi nanti kalian lihat nih SF4, S itu tangannya total ada 6, dia berikatan sama 4F, berarti tangannya kayak 4 ya. Nah, ada 2 lagi tangan yang nggak kepake, jangan lupa digambar. Berarti PEI berapa? 4, PEB? 1. 4, 1, total 5 ya. Hibridisasi? SP3D. Oke, diintip lagi SP3D. Kalau SF6 berarti baru semuanya udah kepake ya. Mm. Nah, PEI 6. PEI 6, PEB kagak ada, 0 berarti total 6. Hibridisasi SP3D2. Makanya si nomor 1 benar. SF4-nya SP3D, SF6-nya SF6-nya SP3D2. Itu pernyataan 1 nyambung? Nyambung, Kak. Oke. Terus yang kedua, molekul SF4 polar sedangkan SF6 non-polar. Lihatnya dari kepolaran, lihatnya sama dari PEI dan PEB juga. Kalau misalkan ada PEB berarti dia polar. Gitu. Ada PEB berarti dia polar, berarti karena dia ada SF4 ada PEB-nya 1, SF4 masih polar. SF6 nggak ada sama sekali PEB-nya, berarti dia non-polar. Oke, ini kembali benar juga ya. SF6-nya non-polar, SF4-nya polar. Kayak gitu, nyambung ya? Nyambung, Kak. Sip. Terus yang berikutnya yang ketiga, ikatan antara S dengan atom F adalah kovalen polar. Sebenarnya ini kurang spesifik, ya kan? Kurang spesifik kenapa tuh? Karena dia nggak bilang ikatan antara S dengan atom F pada siapa? Pada SF4 atau pada SF6. Gitu kan? Karena ada yang polar, ada yang non-polar nih, gitu ya. Nah, cuman yang ketiga ini dari kata polarnya itu kalian bisa simpulkan bahwa ini benar karena ada ikatan antara S dengan atom F yang polar. Gitu ya, yaitu pada SF4. Nah, tinggal kalian pastiin kovalennya benar apa enggak, gitu. Jadi kalau dari polarnya kalian bisa asumsikan benar itu karena ada ikatan S dengan F yang polar pada SF4. Kovalennya benar nggak? Kalau kovalennya, berarti kalian lihat bisa dari mana coba? Dia tuh kalau kovalen disusun dari yang sama-sama non-logam. Gitu. Dia sama-sama non-logam, habis itu, tahu dia non-logamnya dari mana, Kak? Kalian bisa ingat-ingat yang logam itu cuman 1A, 2A, sama 3A. Sisanya non-logam dari 4A sampai 8A. Tuh, bisa dari situ atau juga bisa lihat dari, dari cara mereka berikatan. Keduanya supaya stabil itu harus tarik elektron. Kan tadi si logam melepas elektron tuh ya. Keduanya harus menarik elektron. Nah, ini bisa kalian buktiin dari mana? Yang tadi S-nya 16, 286, elektron terakhir 6, berarti dia harus tarik 2. F, nggak hafal misalkan nomor atomnya, pasti tahulah dia ada di golongan berapa kan? F itu ada di golongan
7. Yoi, golongan 7. Terus kenapa kalau golongan 7? Elektron valensinya 7. Yo man, elektron valensi 7. Terus kalau elektron valensi 7, dia harus tarik. Buktinya 1. Yoi, tarik 1 elektron. Tarik-tarik, berarti dia kok valen. Gitu. Makanya sih S lagi si 3 itu juga benar. Kayak gitu. Nyambung sampai sini? Nyambung, Kak. Oke. Yang keempat, terjadi perubahan struktur molekul dari 5 segi 4 menjadi oktahedral. Oke, bentuk molekul itu dari lihatnya dari PEI sama PEB juga ya. Untuk 4, dia PEI-nya 4, PEB-nya 1, 4, 1. Ini tuh bentuknya adalah tetrahedral terdistorsi. Ya, atau jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit gitu. Kalau limas itu adalah nama lain dari si piramida. Nah, kalau piramida itu nanti PEI-nya dia 5 atau 3. Gitu. Nah, terus kalau SF6, PEI sama PEB 60. Nah, 60 nih oktahedral. Gitu. Makanya dia karena si SF4-nya bukan 5 segi 4. Tapi si SF6-nya benar oktahedral. Nah, makanya jawabannya cuman yang 1, 2, dan 3. Kak, di yang nomor 4 itu aku masih kayak kita harus hafalin gitu, Kak. Untuk tetrahedral itu berarti kayak gimana-gimananya gitu lah. Gimana ya ngomongnya? Paham. Ya, jadi kalau bentuk molekul sih sekarang kudu dihafalin aja dulu. Kudu dihafalin dulu. Emang sih dia tuh nggak semuanya sering keluar ya. Terutama pokoknya yang paling sering keluar sebenarnya okta juga lumayan jarang nih. Iya, okta lumayan jarang keluar. Biasanya dia tuh dari mulai 20, 21, 22, 30, 32, 40. Bisa kayak gitu. Set itu aja juga banyak ya kan, cuy? Nih. Di mana ya? Di sini deh. PI, PEB bentuk. Dua-dua bentuk pi 30 segitiga segitiga datar. Empat satu ada di sini ya. Nanti kalian tinggal lihat aja. 50, 60. Nah, ini kurang lebihnya. Tuh. Nyambung? Nyambung, Kak. Oke. Thank you. Yoi. Lanjut. 44. Sebanyak 50 mili KOH 0,1 molar direaksikan dengan 50 mili H15 molar
reaksinya ada, yang ditanyain konsentrasi HCl setelah reaksi. Kuy, diktein aku kita harus ngapain dulu nih teman-teman. Data dilihat-lihat komplit semua nih, ya kan? Komplit semua, ada KOH, ada HCl, semuanya ada, volume konsentrasi. Berarti cari mol ya, Kak. yoi, cari mol dulu. Tinggal dikali ya. Jadi 5, satuannya apa nih? Satuannya milimol, karena dia volumenya dalam mililiter. Ya, terus HCl 50 mili 0,15, berapa nih? Tujuh koma lima. 0,5 milimol. Mol semuanya udah dapet, tinggal masukin ke MRS. Soalnya yang ditanyain adalah konsentrasi HCl setelah reaksi. Setelah reaksi berarti udah habis, pas udah sisa, gitu. Ya, KOH tambah HCl jadi KCl tambah H2O. Jangan lupa cuy, ada reaksi, dicek dulu reaksinya udah setara atau belum. Karena koefisien bisa ngaruh. Sejauh mata memandang kayaknya ini udah setara ya. K-1, K1, Iya, Kak. Cl1 udah beres. Masuk KOH 5, HCl 7,5. Yang habis yang mana? KOH ya, Kak. Yang habis KOH 5, set, berarti si HCl yang bereaksi berapa nih? 5. Sisanya 2,5. KCl sama H2O mau ditentuin boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena untuk sekarang yang ditanyain cuman konsentrasi HCl doang setelah reaksi. Gitu. Ada yang bingung dapat reaksi HCl-nya 5 dari mana? Nggak ada ya? Aman ya berarti. Oke. 2,5 satuannya milimol. Jangan lupa masih molnya nih. Yang ditanya konsentrasi. Ya tinggal M sama dengan N per V. Gitu. Ya, atas milimol, bawah mililiter. Mililiternya jangan lupa mililiter total. 2,5 per mililiter total 100. Makanya dapat 0,025. Yang A. Gitu teman-teman, nomor 44. Gimana? Nyambung? Nyambung, Kak. Oke. Sip, lanjut lagi. Nomor 45. Pada suhu dan tekanan yang sama, massa 2 liter gas X sama dengan setengah kali massa 1 liter gas SO2. MR SO2-nya udah ada 64. Yang ditanya MR dari si gas X. Ada yang kebayang nggak ini pakai apa ngerjainnya? Perbandingan. Perbandingan antara mol sama volumenya. Ya, jadi di sini ada sebuah keyword kan, ada sebuah keyword pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi kalau lu ketemu soal ada dua zat, kemudian dia dijembatani oleh kata-kata pada suhu dan tekanan yang sama. Ini berarti pakai hukum Avogadro. Ya, hukum Avogadro, perbandingan antara dua zat. Ada X, ada SO2. Nah, tinggal kalian masukin si X-nya massa 2 liter gas X, berarti volumenya X 2 liter. Masanya si X itu katanya setengah kali masanya SO2.
gram X setengah dari gram SO2, volume 2 1 liter, MR-nya ada 64, yang ditanya MRX. Nah, ini masuk ke hukum Avogadro. Hukum Avogadro tuh N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ya, jangan lupa N-nya itu mol, V-nya itu volume. Tinggal masuk gram per mr kan? Gram per mr per volume X, gram SO2 per mr SO2 per volume SO2. Nah, gram X-nya katanya setengah dari gram SO2 per MRX-nya belum ada, per volume X-nya 2. Gram SO2 per MrSO2-nya 64 per 1. Gitu. Nah, ini coret kan. Coret-coret, langsung aja kali silang. Gitu. Kali silang berarti jadi setengah per MRX sama dengan 2-nya kali situ, 2 kali 1 per 64, 2 per 64. Udah, 64 bagi 4 ya. 64 kali setengah dibagi 2. 64 bagi 4 itu 16. Itu teman-teman, gimana? Nyambung? Nyambung, Kak. Oke. Kuy lanjut. 46. Kesetimbangan asam basa untuk asam aminoglisin terjadi sebagai berikut. Ada reaksinya, terus berdasarkan reaksi di atas dapat disimpulkan bahwa senyawa yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Coba dilihat-lihat dulu, siapa tahu nanti udah ada yang langsung tahu jawabannya. Kalau udah tahu jawabannya langsung open mic aja ya. Coba. Nggak ada nih. Asam basa konjugasi, itu asam basanya siapa ya teman-teman? Itu adalah asam basanya Bronsted. Bronsted-Lowry. Nah, asam basa Bronsted-Lowry itu kaitannya kan sama serah terima H+. Ya, donornya sebagai asam. Asamnya sebagai donor. Donor H+ atau donor proton, ya kan? Basanya sebagai penerimanya atau akseptor H+. Nah, yang perlu kalian ingat, ini si Bronsted-Lowry itu donor dan akseptor protonnya tuh satu doang. Maksudnya, ngasihnya 1H, nerimanya 1H. Jadi berkurangnya 1H, bertambahnya 1H. Gitu. Kalau udah dari senyawa A ke senyawa B, H-nya berkurang 2, itu bukan pasangan. Oke? Nah, dari reaksinya sebenarnya udah kelihatan banget nih. Dari NH3CH2CO2H ke kanan kekurangan H+ kan, menjadi NH3CH2CO2. Ini berarti pasangan dia, pasangan pertama. Terus pasangan kedua
dari NH3CH2CO2 ke NH2CH2CO2 itu juga kan berkurang, dari NH3 jadi NH2 kan. Berkurang 1 berarti dia juga pasangan. Berarti si pasangan asam basa konjugasinya ada 2 nih, ada 2 pasang. Si NH3CH2CO2H pasangannya sama NH3CH2CO2. Pasangan kedua NH3CH2CO2 dan NH2CH2CO2. Nah, tinggal dilihat di opsi, ternyata jawabannya adalah yang C. NH3CH2CO2 dan NH2CH2CO2. Berkurangnya 1H doang. Oke, kenapa bukan yang B? Karena yang B H-nya berkurang 2. NH3CH2CO2H. Berubah jadi NH2CH2CO2. Ini H-nya hilang. Makanya si B salah ya, karena dia sudah berkurang 2H. Oke? Nyambung? Kak. Kalau kita tentuin sifat asam dan basanya yuk tiap pasangan. Dari pasangan pertama dulu. Yang asam yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang asam yang kiri. Kan. Kenapa tuh yang kiri? Karena asam itu sebagai pemberi ya, pemberi H+. Kalau dia pemberi H+, berarti dia punya lebih banyak. Jadi yang hanya lebih banyak itu jadi asam, pasangannya pasti basa. Terus dari pasangan kedua, yang asam yang mana? Kiri atau kanan? Kiri bukan, Kak? Yang kiri. Jadi dia asam, terus yang kanannya sebagai basanya. Kayak gitu deh. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, 47. HNO2 dicampurkan dengan NaOH membentuk penyangga. Membentuk larutan penyangga, setelah reaksi terdapat 0,02 mol NaNO2 dan 0,47 gram HNO2. pH larutan penyangga tersebut adalah. Ini udah enak nih soalnya ya. Ini udah enak banget. Dikasih tahu larutan penyangga. Nah, udah langsung dikasih tahu larutan penyangga, berarti tugas kalian tinggal tentukan ini tuh penyangga asam atau penyangga basa. Ya, syaratnya apa? Kalau penyangga asam itu pasti ada asam lemahnya. Kalau penyangga basa pasti ada basa lemahnya. Nah, di sini terdapat NaNO2 0,02 mol sama HNO2 0,47 gram. Langsung cari ada MR-nya nggak di situ, kalau ada gram ya. Ternyata ada MR-nya 47. Ada gram, ada MR, langsung cari mol. Gram per MR 0,01 mol. Oke? Nah, terus si HNO2 itu sifatnya apa? Asam atau basa? Ada H-nya, berarti dia asam. Terus abis itu asam kuat atau asam lemah? Ternyata dia asam lemah karena ada Ka-nya. Ka-nya 4 kali 10⁻⁴.
Oke, berarti si HNO2-nya sebagai asam lemah, NaNO2-nya siapa cuy? Basa kuat bukan, Kak? Si basa kuatnya NaNO2 atau NaOH? NaOH. NaOH. Berarti NaNO2 itu adalah garamnya, gabungannya, ya kan? Gitu. Jadi bisa juga kalian lihat dari reaksi awalnya kan, HNO2 ditambah NaOH, asam tambah basa jadi garam plus air. Nah, garamnya NaNO2. Nah, inilah. Terus udah ada data garam udah ada molnya asam lemah. Berarti yang tadi kalau ada asam lemah berarti penyangganya penyangga asam. Oke, kalau penyangga asam mau tahu pH-nya berarti carinya konsentrasi H+. Rumusnya gimana? Rumus penyangga asam itu Ka dikali mol asam per mol garam. Masuk deh tuh. Ka 4 kali 10 min 4. Mol asamnya dapat 0,01, mol garamnya dapat 0,02. Berarti jadi setengah kali 4. 2 kali 10 pangkat min 4. Habis H plus langsung ke pH. Min log H plus min log 2 kali 10 pangkat min 4. Maka jawabannya 4 min log 4 min 2. Itu. Sampai sini nyambung nggak teman-teman? Nanti tinggal kalian ganti ya, kalau misalkan ada penyangga basa, ada data basa lemahnya, itu berarti tinggal OH- aja. Bener-bener lu ganti Ka jadi Kb, mol asam jadi mol basa. Kayak gitu deh. Nyambung sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Aman, Kak. Oke, lanjut. 48. Oke, di situ ada data nilai energi ikatan rata-rata, cuy. Terus ada reaksinya, sedemikian rupa. Ya, yang ditanya nilai entalpi reaksi di atas. Entalpi berarti kan dia delta H ya. Nah, gimana rumus delta H berdasarkan energi ikatan? Berdasarkan energi ikatan. Produk kurang reaktan. Produk kurang reaktan, kurang tepat? Apa kebalik? Kebulak. Jadi, si delta H itu kalau berdasarkan energi ikatan, kiri kurang kanan, atau reaktan dikurang produk. Kalau yang produk kurang reaktan, itu yang berdasarkan entalpi pembentukan. Energi ikatan produk.
Oke, berarti tinggal kalian jabarkan aja reaksinya. CH4 tambah 2Br2. Jadi CH2Br2 tambah 2HBr. Tinggal dilihat ada ikatan apa aja nih di kiri, ada apa aja di kanan. Yuk, di kiri ada ikatan apa aja nih, teman-teman? CH Ada ikatan CH berapa? 4. C dengan H-nya ada 4 ya. Ini 1 C berikatan dengan 4H, berarti ada 4 ikatan CH. Terus ada ikatan Br dengan Br, Br sebanyak 2. Karena dia ada 2 molekul. Yang kanan? CH. Ada ikatan CH berapa? 2 ya? 2, terus ada Br2 ya, berarti ada ikatan antara C dengan Br sebanyak 2 juga. Gitu. Sama ikatan H dengan Br ada 2 juga. Nah, tinggal kalian coret-coret kiri kanan kalau emang ikatannya ada yang sama. Habis nih 2CH, ini tinggal 2. Langsung masuk ke dalam rumus. Delta H berarti kiri kurang kanan ya, satuin. Yang di kiri 2CH ditambah 2BR dikurang 2 dikali C dengan BR tambah 2 dikali H dengan BR. Ya, angka tinggal masuk. CH410 2 kali 193 2 kali CBR267 2 kali 363. Silakan dihitung, nanti kasih tahu hasil akhirnya berapa. Lima empat bukan, Mbak? Plus minus? Minus, Kak. Minus. Minus. Oke, benar. Min 54 ya, teman-teman. Nyambung sampai sini? Energi ikatan? Nyambung, Kak. Nah, kalau delta H berdasarkan nilai delta HF atau entalpi pembentukan tadi ya, yang kanan kurang kiri. Gitu. Terus ada penentuan delta H berdasarkan apa lagi? Ada delta H berdasarkan hukum Hess. Ini yang itu loh, yang reaksinya kudu dibalik, berubah tanda. Kalau reaksi dibagi, delta H-nya dibagi juga, gitu-gitu. Terus sama yang terakhir, delta H berdasarkan kalorimetri. Oke, yang kalorimetri ini akan kita bahas di nomor 49 kebetulan. Gitu. Oke, lanjut ya.
Kalau ada yang mau tanya silakan loh ya, jangan malu-malu. Ini pada kebagian gelombang berapa nih UTBK-nya? 2 akhir, Kak. 2 akhir. Ada yang gelombang 1 nggak? Saya, Kak. Gelombang pertama, saya Kak. 12. Gelombang pertama, Wih, tanggal berapa aja tuh? 16. 16 Isman. Tanggal 13. 13, wah hari kedua cuy. Iya, Kak. Mantap. Di mana pada Kecepatan tesnya? nih. Kak, Hmm. ini mau nanya dulu, tetapi tentang UTBK ini, Kak. Kenapa tuh? Yang di pusat UTBK UI betulan harus wajib pakai swab antigen ya, Kak? Iya. UI, IPB, Untirta aja pakai. Aku. Oh. Oke. Kamu di UI? Iya, Kak. Pokoknya jangan kemana-mana cuy, jangan main-main ya. Makan yang benar padaan. Iya, Kak. Gitu. Keren juga ya ada yang dapat tanggal 13 ya. Bentar lagi banget itu cuy. Semangat. Ya, terima kasih. Oke, lanjut ya. Si 49 nih. Ada reaksi H2 tambah BR2 menjadi 2 HBr, ada delta H. Terus maka untuk menguraikan 11,2 liter pada STP gas terjadi H2 dan BR2 diperlukan kalor sebanyak. Jadi pertama ada reaksinya, H2 tambah BR2 jadi 2 HBr, ada delta H. Yang ditanyain kalornya berapa untuk menguraikan sekian liter HBr. Gitu ya. Jadi yang ditanya adalah kalor atau Ki untuk menguraikan 11,2 liter HBr. Ini pada keadaan STP. Gitu. Jadi ada delta H, ada Ki. Nah, ini dari volumenya, dari volume yang dalam keadaan STP ini, kalian bisa mencari mol. Ya, mol pada keadaan STP, ingat volume dibagi 22,4. Jadi 11,2 per 22,4 dapatlah setengah mol. Nah, ini molnya udah dapat. Sekarang ada 3 variabel nih. Aduh, variabel lagi bahasanya ya. Ada tiga poin, ada 3 komponen. Ada delta H, ada mol, ada N, ada juga Ki atau kalor. Berarti nanti rumusnya kayak apa? Rumusnya berarti pakai yang delta H sama dengan Ki per N. Ini nih. Nah, yang ditanya Ki, ya kan? Yang ditanyain Ki berarti Ki sama dengan delta H dikali N. Cuman hati-hati, jangan kalian langsung masukin 72 kali setengah. Kalian lihat lagi, ternyata ada keyword menguraikan. Nah, ada keyword menguraikan. Keyword menguraikan ini pertanyaanku, reaksi yang di atas ini, itu reaksi penguraian bukan? Bukan. Bukan, tapi reaksi Pembentukan. yoi, pembentukan. Ya kan? Jadi kalau penguraian kudu kalian balik. Harus kalian balik 2 HBr jadi H2 tambah BR2. Apa yang terjadi dengan delta H-nya? Positif. Yoi, berubah tanda jadi plus 72. Itu dulu, abis itu kalian lihat plus 72 nih buat 2 HBr. Maka kalian perlu cari dulu delta H untuk 1 HBr. Jadi kalau udah termokimia, delta H-an itu penting banget kalian lihat reaksinya ya. Keywordnya apa? Maunya pembentukan atau penguraian, terus maunya untuk berapa mol. Itu dilihat koefisiennya. Kalau masih ada koefisiennya, delta H-nya lu bagi dulu. Kamu bagi dulu dengan si koef tersebut. Gitu. Nah, delta H untuk 1 HBr berarti plus 72, kamu bagi koef. Dibagi 2, plus 36. Gitu. Nah, baru, salah. Nah, baru deh, ini delta H-nya ada. Jadi delta H yang kamu masukin adalah yang plus 36 ini ke dalam rumus.
Ya, 36 kali setengah. Maka dapat Q-nya 18. Nah, yang B. Oke? Sampai sini nyambung? Nyambung, Kak. Oke. Yang lain aman nih? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Lanjut. Sip, 50. Ada 3 larutan. 0,1 M kecil itu molal ya, ingat. Molal NaNO3, 0,2 molal glukosa, 0,1 molal CaCl2. Pernyataan yang tepat tentang 3 senyawa itu dilihat dari titik didih, titik beku, sama tekanan osmosisnya. Oke, titik didih, titik beku, sama tekanan osmosis berarti kaitannya sama sifat koligatif. Ya, sama sifat koligatif. Nah, kalau koligatif kuncinya apa, teman-teman? Kalian harus tahu dulu, dia elek atau non-elek. Gitu ya. Elektrolit atau non-elektrolit. Oke, itu dulu. Nah, yang elektrolit siapa aja, teman-teman? Ini si 1, si A, elektrolit bukan? Iya. Iya. Yang NaNO3 dia elektrolit. Kenapa tuh? Jadi dia itu adalah senyawa garam. Ya. Kalau yang B, glukosa? Enggak. Enggak. Non-elek. CaCl2? Iya. Elek. Ya, oke. Sekedar mengingatkan lagi nih untuk yang elektrolit. Untuk yang elektrolit itu siapa aja? Elektrolit itu ABG ya. ABG asam basa garam. Itu kalau untuk yang non-elektrolit, gula. Nah, ini biasanya dia pokoknya pakai nama-nama kan, serba osa gitu. Urea, terus A-nya banyak nih, alkohol, alkana, alkena, alkuna. Nah, terus ciri khasnya lagi biasanya kalau non-elektrolit itu dia menggunakan nama. Ya, glukosa, benzena, naftalena, misalnya gitu. Etilen glikol, nah serba ol berarti dia alkohol, serba ana berarti alkana, naftalena, enak tuh berarti alkena. Oke? Nah, terus kalau misalkan udah nentuin elek dan non-elektrolitnya, kalau dia elektrolit berarti dia ada, ada pengaruh dari jumlah ionnya, gitu kan. Jadi yang namanya elektrolit itu kan dia bisa terionisasi. Terionisasi berarti ada ionnya, gitu kan. Nah, kalian berarti tentuin dulu jumlah ion dari NaNO3 ini berapa? Dia tuh jadi Na+ tambah NO3- kan. Ada 1 Na+, ada 1 NO3-. Berarti totalnya adalah 2 ion. Gitu. 2 ionnya ini nanti kamu kali sama konsentrasi. Kali 0,1. Dapatlah 0,2 M. Kalau yang non-elektrolit, karena dia tidak terionisasi, berarti konsentrasinya sama aja udah. Segitu, 0,2. Oke. Nah, yang C nih, berapa? CaCl2 ionnya berapa? Dua bukan sih, Kak? Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Dia kan kalau dijabarin jadi Ca2+ tambah 2 Cl- ya.
Berarti ionnya ada 3. Kamu kali sama 0,1. Nah, dapatlah 0,3. Nentuin jumlah ionnya ada yang masih bingung nggak? Bingung nggak ada? Bingung, Kayak oke. gitu. Oke, jadi gini, kalau untuk nentuin jumlah ion itu kan kalian pasti harus ngejabarin ya. Tapi kalau misalkan pun kalian nggak mau ngejabarin, bisa juga nih pakai cara cepatnya. Misalkan Na, NaCl misalnya. Nah, ini kalian kalau masih berdua, kalau cuma 2 unsur, cuma 2 atom, berarti kamu lihatnya satu-satu. Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. MgF2, berarti ini kan cuma ada Mg sama F gitu kan ya. Nah, Mg-nya ada 1, F-nya ada 2. Jadi NaCl totalnya 2, MgF2 totalnya 3. Gitu dulu. Buat yang 2 atom gimana? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Oke, nah sekarang kalau udah lebih dari 2 atom, kayak yang NaNO3, itu gimana? Kalau sudah lebih dari 2 atom, contohnya NaOH, nah kamu lihatnya jangan Na-nya ada 1, O-nya ada 1, H-nya ada 1. Jadi kalau udah lebih dari 2 atom gini, yang di depan tuh sendiri ya, yang di depan sendiri. Na-nya ada 1, yang belakang udah gabung, udah satu kesatuan. OH-nya ada 1. Gitu. Maka dia totalnya ada 2. Lagi, misalkan CaC2. Kalau CaC2 berapa nih ionnya? 3, Kak. 3. Ayo, ada yang masih 2 nih. Astagfirullahaladzim. Ca-nya ada 1, Oh, iya. C-nya ada 2. Iya. Ya kan? Dia masih 2 atom tuh. Jadi kamu masih lihat per atomnya ada berapa. Kalau sudah lebih dari 2 atom, contohnya CaCO3. Ada berapa nih ionnya? Ca-nya ada 1, CO3-nya cuy udah bareng. Ada 1. Jadi total 2. Gitu. Ya, makanya si NO3 NaNO3 kan dia ada 2 ya. Na-nya ada 1, NO3-nya udah bareng ada 1. Ya, nyambung nggak? Nyambung, Kak. Nyambung. Lagi nih, Al 2. Ada berapa nih ionnya? Ada berapa? 5 ya, Kak? 5, benar. Jadi Al-nya ada 2, SO4-nya udah gabung kan? SO4-nya ada 3. Jadi total ada 5. Gitu. Lagi ya. BaNO3 2. Yuk. 3. 3. Ba-nya ada 1, NO3-nya ada 2. Gitu. Sampai sini nyambung? Nyambung ya? Nah, nanti udah dikaliin nih jumlah ionnya kamu kali sama konsentrasi, nanti yang jadi perbandingan adalah si konsentrasi akhirnya. A sama B sama nih Kak, sama-sama 0,2 molar. Nah, kalau konsentrasinya sama berarti gimana? Kalau konsentrasinya sama berarti titik didihnya sama, titik bekunya sama, tekanan osmosisnya sama. Gitu. Ya, perlu kalian ingat gini, makin gede konsentrasi, berarti kan makin banyak jumlah zat terlarutnya. Ya, makin tinggi konsentrasi. Artinya dia akan makin banyak
jumlah zat yang terlarutnya. Nah, yang terjadi apa nih dari untuk 3 sifat ini? Titik didihnya. Titik didihnya akan makin tinggi. Jadi makin banyak zat yang terlarut, titik didihnya akan makin tinggi, akan makin sulit mendidih. Ya kan? Sama prinsipnya buat titik beku juga. Jadi kalau makin banyak isinya, itu makin sulit juga membeku. Nah, kalau makin sulit mendidih, maka suhunya akan makin tinggi. Kalau makin sulit membeku, suhunya akan makin rendah. Makanya titik bekunya akan makin rendah nih kalau makin banyak zat terlarut. Terus tekanan osmotik. Tekanan osmotiknya atau tekanan osmosisnya itu akan makin tinggi. Itu. Ya, bisa kalian lihat juga dari rumusnya. Dari rumusnya tekanan osmosis kan P sama dengan MRT. M-nya kan konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya besar, tekanan osmosisnya juga besar karena berbanding lurus kan. Kayak gitu. Nah, berarti cuy, kalau si A sama B itu dia sama, berarti titik didihnya juga sama. Gitu. Yuk kita lihat untuk ini ya, untuk 3 sifat ini. Titik didih, A-nya akan sama dengan B karena konsentrasinya sama. Tinggal yang C nih. Yang C akan lebih besar atau lebih kecil daripada A dan B? Lebih besar. Yoi, karena titik didihnya makin tinggi, jadi C-nya lebih besar. Ya, titik beku. A-nya sama kayak B, karena konsentrasinya sama, tinggal C-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, karena konsentrasi gede berarti makin banyak zat terlarut, makin banyak zat terlarut, titik bekunya makin rendah. Tekanan osmosis, A-nya sama juga kayak B, tinggal C-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Sip, lebih besar. Tinggal cari deh di opsi yang mana tuh. Yang B. Sip. B. Titik didih meningkat dengan A sama dengan B, C-nya lebih besar. Oke, kayak gitu teman-teman. Gimana nih? Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Aman? Aman, Kak? Oke. Lanjut. 51. Tuh, dilihat-lihat dulu tuh. Kira-kira keywordnya apa nih? Tentang nomor 51. Laju reaksi bukan? Yoman. Laju reaksi. Ya, ada reaksinya, semuanya udah ada koefisiennya ya. Berarti kalau udah ada koefisiennya, kemungkinan sangat besar itu sudah setara. Kalau dia masih nggak ada koefisiennya, berarti kemungkinan besarnya belum setara. Nah, terus laju reaksi berdasarkan N2 dinyatakan sebagai Rn. Ya, maksud dia laju reaksinya N2 tuh Rn lambangnya. Dan laju reaksinya H2 dinyatakan sebagai RH. Gitu. Maka Rn-nya berapa kali RH? Oke, jadi laju reaksi N2 itu Rn, laju reaksi H2 itu RH. Nah, pertanyaannya Rn. Nah, Rn-nya gimana tuh? Caranya gimana, teman-teman?
dengan N2, berarti yang dicari ini ya, yang N2 ya. 3/2 H2 menjadi NH3. Caranya gimana? Mau cari Rn, berarti mau cari N2, itu perbandingan koefisien aja. Perbandingan koefisien dari yang ditanya per yang diketahui. Gitu. Ya, berarti 1/2 per 3/2 dikali RH. Nah, ini kan 2-nya habis nih. Dapat deh Rn-nya 1/3 dari RH. Tuh, yang C. Oke, jadi tinggal dari perbandingan koefisien. Gitu teman-teman, sampai sini gimana? Nyambung nggak? Nyambung, Kak. Oke. Sip. Lanjut lagi. Nomor 52, SBM 2018. Keywordnya apa nih? Kesetimbangan. Kesetimbangan. Ya, ada reaksi. Nah, kalau kesetimbangan berarti kemungkinan besar kita akan bikin MRS. Ya, gitu. SF6 jadi SF4 tambah F2. Suatu wadah bervolume tetap diisi dengan gas SF6 sampai tekanannya mencapai 48 torr. Nah, ini torr itu sama aja ya, satuan tekanan juga. Jadi nanti kalau ada satuan torr nggak apa-apa, jangan panik. 1 atm sama dengan 760 mmHg sama dengan 760 torr. Kalau di situ ada tekanannya torr dengan torr, ya udah aman. Langsung aja masukin MRS nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau misalkan yang 1 atm 1 torr. Nah, itu terserah kalian mau dijadiin ke torr atau dijadiin ke atm. Oke. Nah, di suatu wadah ini diisi SF6 sampai tekanannya 48 torr. Berarti itu adalah mula-mula gitu. Jadi otomatis bikin MRS. Mula-mula reaksi sisa atau mula-mula reaksi setimbang. Oke, kalau misalkan bingung, Kak, itu kesetimbangan tuh apakah selalu harus pakai MRS? Apakah bisa juga nggak pakai MRS? Jawabannya adalah bisa nggak pakai MRS. Terus ngebedainnya gimana, Kak? Yang mana yang pakai MRS, yang mana yang nggak pakai MRS? Nah, yang pakai MRS itu yang, yang pakai MRS, yang pakai mula-mula itu kalau kalimatnya seperti ini, "Dalam suatu wadah dimasukkan sekian mol A." Gitu. "Dalam suatu wadah isi gas ini tekanannya sekian." Itu pasti mula-mulanya. Ya. Lain cerita kalau misalkan dia ngasih reaksi nih, SF6 menjadi SF4 tambah F2, terus langsung kata-katanya gini, jika dalam reaksi kesetimbangan tersebut atau jika dalam keadaan setimbang terdapat sekian mol SF6, sekian mol SF4, nah itu nggak usah pakai MRS. Nggak usah pakai mula-mula reaksi sisa, karena itu sudah reaksi sudah reaksi lagi, karena itu sudah di setimbangnya, udah S-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam suatu wadah dimasukin sekian mol zat, sekian gram zat, nah itu pasti mula-mula. Ya, jadi kalau mau diiniin keywordnya adalah diisi dengan gas ini bla bla bla. Nah, ini pasti untuk mula-mulanya. Ya. Nah, ini jika
kesetimbangan tercapai, berarti ini S-nya. Gitu. Oke. Nah, dia dimasukin SF6 nih, 48 tor. Masuk aja udah 48. 48 tor. Jika setelah kesetimbangan tercapai, tekanan dalam wadah menjadi 60 tor. Oke. Tekanan dalam wadah menjadi 60 tor. Yang namanya tekanan dalam wadah dalam keadaan setimbang, ada berapa tor, ada berapa ATM, itu artinya adalah tekanan semua zat. Ya. Jadi tekanan dalam wadah adalah sama dengan tekanan total. Tekanan total seluruh zat dalam reaksi. Nah, dalam keadaan kesetimbangan ya, setelah kesetimbangan tercapai, berarti tekanan dalam wadah totalnya itu saat S itu 60 tor. Gitu. Nah, habis itu yang ditanyain adalah kesetimbangan Kp. Nah, rumus Kp untuk reaksi ini kayak gimana, teman-teman? Ada yang ingat nggak? Kp. Kan ada Kp, ada Kc ya. Nah, rumusnya kan sama tuh, kanan per kiri. Jadi Kp itu rumusnya ini P-nya SF4 dikali P-nya F2, itu di kanan ya, per yang kiri, P-nya SF6. Nah, PR-nya berarti kalian tentuin P-nya SF4 berapa, F2 berapa, SF6 berapa. Lihat ininya berarti nih, yang di S-nya. Gitu. Butuh berapa? Belum ada kan? Ya udah, yang R-nya dulu berarti diberesin. Yang R-nya juga nggak ada sama sekali clue. Misalin aja. X. Ini berarti X juga. Ini berarti X juga. Ya, di sisanya berarti jangan lupa yang kiri selalu berkurang, yang kanan selalu bertambah. Jadi 48 min X, ini X, ini X. Oke? Nah, habis itu tinggal kalian totalin deh. Ini kan dalam keadaan setimbang totalnya 60. Berarti nanti dapat X. Kenapa ya? Apa? Heeh. Oke, bentar ya. Nah, totalnya 60 kan? Berarti mau nyari X-nya bisa nih. 48 min X tambah X tambah X sama dengan 60. Habislah ini ya, min X jadi 48 tambah X sama dengan 60. X-nya 60 dikurang 48. X-nya dapat 12. Nah, masuk deh ke rumus Kp. P-nya SF4 itu kan X ya. F2-nya X. SF6-nya 48 min X. Tinggal masuk 12, 12, 48 kurang 12. Berapa nih? 48 kurang 12, 6, 36. 12 bagi 3, 6, 3. 12 bagi 3, 4. Yang B jadinya. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung, Kak. Oke, yang lain gimana nih? Aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Sip. Oke deh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Oke, nggak ada ya? Ada yang angkat tangan. Mana? Siapa tuh? Siapa yang angkat tangan? Silahkan. Apa kepencet?
kepencet, Kak. Oh, kepencet. Oke deh, Mel. Sip. Nggak ada yang tanya? Nggak ada, Kak. Oke, Aman, Kak. aman-aman. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai sini dulu berarti ya perjumpaannya sampai nomor 52. Nanti di next pertemuan lanjutin lagi 53 dan seterusnya. Kalian kalau misalkan lagi kalau sempat, kalau pengen ya dicoba-cobain kerjain, apalagi yang dapat gelombang 1, cuy. Semangat ya, dibanyakin latihan soal pokoknya. Jangan lupa semuanya jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai ketemu di next pertemuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dah. Makasih, Kak. Sore, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.